Halo, kembali lagi di YouTube channelku Finlandia dan aku, namaku Katarina. Dan hari ini aku mau membagi beberapa tips untuk meloloskan visa Schengen. Untuk gimana ya, biar lolos dapet permohonan visa Schengen itu loh, oke? Jadi ini caraku, orang lain pasti juga punya cara yang lain juga. Tapi ini kalau menurutku langsung berhasil juga. Cuman sekali loh aku datang ke Eropa itu langsung berhasil. Walaupun aku tuh nggak punya duit banyak, nggak yang punya tabungan banyak, dan istilahnya agak-agak nekat karena sebenarnya aku tuh awalnya pinginnya ke Polandia pada saat itu. Jadi kawan-kawan yang pingin dengerin bagaimana caraku biar bisa lolos full sampai di Finlandia dengan lancar itu begini. Jadi sorry, aduh, aku di sini sebenarnya dingin, jadi aku rada bernafas dengan kayak babi. Soalnya ya dingin loh, aku tuh pinginnya kasih yang apa sekali-sekali versi diaspora tuh tapi di luar gitu loh. Jadi kalian bisa melihat agak-agak beda. Oke, langsung aja. Jadi ini tipsnya agak-agak ajaib, jadi lagi. Semoga kalian berkenan ya. Kalau ada kritikan atau saran silahkan nanti tulis di komentar ya. Jadi begini, aku tuh pertama belum pernah sama sekali ke Eropa. Kedua, aku tuh pakai duit sendiri. Terus ketiga, aku tuh rada-rada nekat. Jadi awalnya aku nggak pingin ke Finlandia karena pada saat itu ya deket sih, tapi belum masih sama calon suami itu masih yang kenalan gitu. Jadi belum yang srek banget. Nah, untuk yang pertama itu aku tipsnya udah cari paspor sejak lama. Jadi aku setelah aku pikir-pikir tuh ya, ternyata salah satu hal yang bikin aku agak berhasil adalah karena pasporku tuh udah lama pertama. Terus kedua, jadi udah ada stempelnya, udah ada kayak aku udah bepergian ke mana ya dulu, pokoknya pertama itu ke Thailand kalau nggak salah sama teman-teman. Terus mampir nggak sengaja mampir deh ke Singapura. Jadi akhirnya kan stempelnya lumayan banyak tuh. Jadi setelah aku baca-baca di komunitas ternyata memang itu yang istilahnya eh membantu banget gitu loh, bahwa aku ini nanti nggak akan tersesat di negara orang yang bener-bener anak ini belum pernah kemana-mana gitu-gitu kan. Kelihatan kan dari paspor kalau kosong nggak ada cap stempel apapun dari negara apapun gitu. Jadi itu yang pertama, paspor usahakan jangan kosong. Entah main ke Timor Leste kayak atau ke mana ya, pokoknya paling deket Malaysia gitu-gitu kan murah kan, banyak banyak paket-paket gitu kan, travel itu usahakan ke situ dulu. Tapi aku memang tipe-tipe orangnya tuh sama kawan-kawan tuh backpacker gitu. Jadi kita nggak yang ikut travel. Jadi itu rada murah gitu loh buat aku, apalagi aku cuma PNS gitu kan. Itu pertama. Lalu kedua, kita itu untuk bisa benar-benar memohon visa Schengen biar bisa disetujui itu, eh, tips dari aku adalah pada saat ngisi, jadi kan ada visa Schengen tuh ada yang 30 hari, 90 hari gitu kan. Nah, aku menyarankan kalian tuh kalau ngisi jangan yang pas ngepres gitu. Jadi misalnya berangkat tanggal si visa itu tanggal 1 Januari hingga 30 Maret, eh, misalnya Januari, Maret, misalnya nih ya 90 hari kita hitung aja. Terus kamu beli tiketnya itu ngepres juga berangkat tanggal 1 misalnya, terus
bepergian puter-puter Eropa, let's say, atau kamu langsung ke Finland, full 3 bulan itu, baru pulang tanggal 30 Februarinya itu terlalu ngepres. Kalau buat aku tuh terlalu ngepres. Jadi bayangkan kalau membuat visa Schengen itu kayak bikin CV gitu loh. Jadi aku baru inget juga bahwa aku tuh selama bepergian tuh nggak pernah ngepres. Jadi misalnya say 60 hari ya, aku kasih 3 hari di depan dan 3 hari di belakang si tanggal-tanggal tiket-tiketku ini keluar dari wilayah Eropa gitu. Jadi kayak kita tuh aku kan kesana sampai akhirnya aku beneran pindah itu aku 3 kali at least. Jadi selama tiga kali aku ke Eropa ini kan pasti kita mampir transit. Nah di transit itu juga dihitung gitu loh. Jadi oleh pihak pihak pembuat kebijakan dia tuh juga ngitung gitu. Oh anak ini memang nggak yang ngepres banget seakan-akan nggak mau ninggalin Eropa gitu. Jangan, itu justru kalau menurutku justru jangan gitu loh. Sengaja tolong kasih jeda. Jadi kita tuh kayak aku biasa aja kok, I travel with dignity gitu loh. Jadi kamu memang Eropa oke, tapi Indonesia lebih oke lah kayak gitu loh. Ngerti nggak sih kayak we have to have that kind of certain attitude. Jadi harus punya tingkah laku yang jaim juga lah. Jangan full banget seakan-akan kamu ini nggak mau ninggalin Eropa yang tanah penuh dengan emas apa gimana istilahnya, just take it easy gitu loh, nggak usah full banget karena kita nggak tahu kan apa yang terjadi, apalagi dengan situasi sekarang gitu, misalnya dengan pandemi segala macem, jadi kondisinya tuh sangat nggak pasti gitu loh. Daripada ada apa-apa mending jangan terlalu ngepres gitu. Itulah tips dariku. Jadi kalau menurutku itu penting banget gitu. Banyak kawan-kawan yang di namanya forum backpacker dunia. Jadi memang kita tuh saling share bahwa banyak hal-hal kecil, hal sepele yang sebagai traveler, sebagai orang yang bepergian itu sebenarnya nggak kepikiran gitu loh. Oh ternyata terus setelah aku kerja di airport kan di sini di Helsinki, aku baru baru menyadarin gitu. Oh ternyata setelah kan kita kalau kerja di airport tuh harus tes, dan tesnya itu sampai yang aku foto karena begitu security-nya it's so tight gitu loh. Jadi keamanannya itu ketat banget, ketat luar biasa, nggak kepikiran sampai aku yang hal kayak gitu. Tapi mereka ya memang kerjaannya adalah memikirkan hal-hal kecil seperti itu. Jadi itu adalah tips dariku ya, aku juga ngertinya baru karena aku kerja di airport ini di Finlandia. Nah, terus ketiga, sorry ya tapi ini memang kenyataannya begini. Untuk ketiga, agar bisa sukses dapat visa Schengen, kamu harus istilahnya punya kerjaan. Inilah yang terjadi padaku gitu. Jadi karena itulah aku mulus kayak jalan tol gitu. Karena aku di Indonesia pada saat itu sudah menjadi pegawai negeri sipil. Terus aku istilahnya punya semacam rekomendasi dari bosku, dari Pak Kepala Sekolah pada saat itu, bahwasanya si Katarina ini akan kembali ke Indonesia. Nah, itu loh yang kuncinya di situ. Jadi ada perusahaan atau orang atau instansi, tentu saja karena
ketiga hal ini pasti punya kop surat, stempel gitu-gitu kan, nomor surat, nah kayak gitu kan. Jadi mereka itu semuanya tercatat gitu loh. Jadi pihak apa namanya, konjen apa ya namanya, embassy-nya, dia itu teryakinkan dengan semua dokumentasi itu gitu loh. Jadi bukan yang oh aku kerja dengan kakakku misalnya, let's say kamu terus apa namanya, ini loh kakakku di sini, kak aku bawa kakakku sekarang, kudu hai aku kakaknya dia kerja sama aku, enggak. Jadi jadi kalau kamu memang memerlukan dokumen, otomatis kamu juga harus menyediakan dokumen yang mendukung. Nah, bener apa enggak? Logis kan? Ya, jadi istilahnya aku merekomendasikan sebuah perusahaan atau CV gitu loh. Jadi mereka itu punya bisnis yang valid. Nah, itu yang paling penting. Karena setelah diwawancara kan, itu ternyata si pewawancara ini adalah orang Finlandia. Jadi pada saat itu karena aku belum berbicara bahasa Finlandia, kita ngobrol dengan bahasa Inggris. Jadi beliau menanyakan juga pada saat itu, oh jadi kamu kerja di ini sekolah bla 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 ini kan? Terus iya, terus kamu kerjanya di sana ngapain? Oh aku ngajar ini. Oh terus berarti kamu harus selalu ngajar dong? No iya. Terus aku jelasin ke dia, aku ini adalah civil servant, jadi aku tied gitu, tanganku terikat dengan peraturan di kepegawaian negeri, aku harus berangkat bekerja. Jadi aku menunjukkan seakan aku ini beneran ke Finland itu karena libur gitu loh, ngerti nggak sih? Pakai visa turis. Jadi mereka itu yang oh bener juga ya, respect ya, kamu harus kembali ke Indonesia gitu. Jadi istilahnya aku nggak akan bikin beban buat negara gitu loh, buat negara Finlandia dengan datang ke sini gitu. Jadi intinya buat agar si visa Schengen ini lolos adalah kamu harus berkali-kali meyakinkan pihak pembuat si visa Schengen bahwa kamu adalah orang yang bertanggung jawab. Kamu orang yang punya kerja di negara asalmu dan kayaknya ke Finland ini kayak cuma sebentar dan main aja gitu. Dan memang pada saat itu memang demikianlah kenyataanku gitu. Tapi kan ya namanya aku ya naif banget pertama kali wawancara visa Schengen, yes itu adanya gitu. Terus akhirnya hal yang kedua ditanyain adalah, lah terus kalau kamu pakai bahasa Inggris ya, aku terjemahin seingatku. Kalau kamu ketemu sama orang ini terus apa yang terjadi gitu kan? Si orang ini adalah, maksudnya kita ngomongin sponsor nih, masih di tentang wawancara visa Schengen ya. Aku cuma bilang aku ini kenal sama orang ini ya kemudian jadi suamiku, tapi aku pengen tahu gitu loh hidupnya dia kayak apa dia punya kawan saudaranya kayak gimana, nah kayak gitu gitulah. Jadi karena aku bercakap-cakap lama dengan si cowok ini, jadi mereka kan bagi mereka cuma kenalan gitu kan, belum yang oh aku nanti akan menikah dengan dia, yes. Enggak, aku juga jelasin ke dia dengan jujur ya, si pewawancaraku ini adalah perempuan, jadi aku yakin aku menyentuh sisi femininnya dia, bahwasanya aku ini manusia beneran loh, wanita, aku butuh kepastian gitu loh. Aku datang ke negaranya si cowok ini itu buat ngertiin ini orang beneran apa enggak. Nanti kalau tiba-tiba dia punya 5 istri, anaknya 50, piye? Udah aku ngobrol berbulan-bulan ya kan gitu loh. Jadi aku tuh ya jujur sama dia, Mbak aku nggak bilang Mbak ya. So
I just want to know how his life is gitu loh. Jadi aku pengen tahu hidupnya tuh dia kayak gimana. Aku nggak yang langsung budal berangkat langsung pindah, yes I love you so much sampai 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 dunia rasanya mau kiamat kalau aku nggak ketemu, enggak. Jadi aku bilang ke dia, aku realistis, aku cuma ke sana pengen lihat hidupnya dia kayak apa beneran sesuai dengan yang selama ini dia omongkan ke aku apa enggak gitu loh. Terus si pewawancaranya bilang oh bener juga gitu loh, karena ya berarti dia paham bahwa aku itu enggak ke sana karena impuls gitu loh, langsung dengan membabi buta langsung pindah ke Finland, enggak. Oke? Jadi itu. Jadi punya perusahaan punya kerjaan tetap di Indonesia, dan pada saat wawancara kamu tuh kayak jelas, logis, realistis, kamu pergi ke sana dengan tujuan dan nanti kembali juga dengan hasil apa yang kamu dapat dari Finlandia itu, informasi dan sebagainya. Oke? Nah, oke. Terus keempat. Oh ya, sebentar. Sebelum aku masuk ke empat, aku kasih tahu dulu. Ini adalah link kalau kamu sekarang ya, tahun ini. Nih, visa Finland. Kok enggak? Nah, fokus. Ya, visa.finland.eu/Indonesia/. Ini adalah link di mana kamu bisa dapetin cara gimana kamu ngurus si visa Schengen ini. Jadi beda, agak beda sedikit sama aku dulu zaman 2011. Tapi kalau menurutku sih sama aja. Aku juga barusan Januari Februari ini ngurus buat ibuku. Jadi formulirnya hampir sama persis. Oke, untuk keempat, punya sponsor. Nah, ini dia. Aku tadi udah bilang ya, pada saat aku ke sana itu alasanku dan sponsorku adalah si calon suamiku pada saat itu. Tapi mereka ngitungnya itu masih kayak yang cuma kenalan, dan itu adalah realita kalau aku bilang. Ya memang gitu. Dia kan masih belum jadi apa-apa gitu. Jadi kamu harus punya seseorang yang bersedia ngirim surat undangan ke embassy, ke kedutaan Finlandia di Indonesia yang berisi alamat lengkap dia, nama, dan keterangan. Jadi kayak detail ID KTP paspornya si orang itu, berisi tentang akomodasimu di Finlandia. Nah, jadi kalau kamu nggak ketemu orang gitu ya, dia cuma, hai aku adalah tentara jenderal something di Amerika, ya whatever. Kalau kamu kalau dia nggak berani mengirimkan surat undangan untukmu ke kedutaan misalnya Amerika di Indonesia, berarti itu sayangnya adalah scam, saudara-saudara sekalian yang budiman, dan itu termasuk semua negara ya, Nigeria, Amerika, Kanada, pokoknya sama aja. Terus berikutnya aku kasih link karena ini adalah ada hubungannya sama tips kelima. Nah, ini namanya couchsurfing.com. Aduh, fokus. Nah, ini fokus ya. Nah, di couchsurfing.com ini aku cari kenalan yang bersedia menampung pada saat aku pergi ke Finlandia. Jadi istilahnya tuh gini loh, Rek. Logika ya, namanya Mbak Catherine ini sangat logis, terlalu logis. Aku mikirnya gini, let's say kasus terjelek aku nggak dijemput sama si cowok kenalanku ini, apa yang akan kulakukan runtang-runtung sebulan di Finlandia? Nah, aku akhirnya punya kenalan ini di Couchsurfing ini. Jadi di situ adalah sebuah website di mana orang-orang di seluruh dunia itu saling menawarkan tempat tinggal, entah semalam, entah cuma ngopi, ketemuan gitu.
tetapi adalah intinya orang-orang yang saling travel di antar antar negara gitu. Jadi biasanya entah itu murah atau gratis.